Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Mas Farel Aris Simarta Kumara dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 252011146. Di sini saya akan mempresentasikan UAS untuk interaksi manusia dan komputer. Lanjut kita mulai ya. Yang pertama di isi materi ini ada UI UX, ada AI, ada VR dan AR, dan ada tren IMK dalam dunia pendidikan. Lanjut, pertama ada UI UX. Apa sih bedanya UI dan UX? Gampangnya, UX adalah user experience. Itu fokus ke gimana perasaan user pas pakai produk kita. Tujuannya supaya pengalaman mereka asik dan nggak ribet. Nah, kalau UI, itu adalah user interface. Itu bagian yang kelihatan dan bisa disentuh langsung, kayak desain visual dan ikon-ikon lainnya. Nah, ini perbedaan UI designer dan UX researcher. Jadi di UI designer itu ada fokus merancang tampilan agar user dapat menyelesaikan task. Kedua ada fokus pada visual atau tampilan. Ketiga ada hasil berupa prototype. Terus ada UX researcher. Yang pertama itu fokus untuk membuat pengalaman yang baik untuk user. Yang kedua ada fokus pada meneliti pengalaman user. Yang ketiga adalah hasil akhir berupa wireframe atau alur kerja sistem. Kita lanjut lagi ke tugas UI designer ya. Yang pertama ada mendesain tampilan antarmuka. Itu bisa membuat layout halaman, aplikasi atau website, terus menentukan posisi tombol, menu, icon, dan elemen navigasi. Yang kedua, membuat wireframe dan mockup. Membuat sketsa awal wireframe sebagai kerangka tampilan, terus mengembangkan wireframe menjadi mockup dengan warna, icon, tipografi, dan elemen visual lainnya. Terus yang ketiga ada menentukan visual design. Memilih kombinasi warna, color palette, dan menentukan jenis huruf tipografi. Terus yang keempat ada membuat prototype interaktif. Menghubungkan setiap halaman agar dapat disimulasikan seperti aplikasi asli, membantu tim dan klien memahami alur penggunaan sebelum aplikasi dibuat. Lanjut ke tugas UX researcher. Yang pertama itu melakukan riset pengguna, mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan, kebiasaan, dan masalah yang dialami pengguna. Yang kedua, menganalisis data dan perilaku pengguna. Mengolah hasil riset menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses desain. Yang ketiga, melakukan usability testing. Menguji apakah desain atau prototipe mudah digunakan oleh pengguna. Yang keempat itu memberikan rekomendasi perbaikan desain. Menyampaikan hasil analisis UI designer dan tim pengembang. Memberikan rekomendasi berdasarkan data hasil riset, bukan asumsi saja. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi UI itu berfokus pada bagaimana sebuah produk ditata secara penampilan. UI adalah bagian yang dilihat dan digunakan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem atau front end. Lalu ada UX di sini berfokus pada bagaimana sebuah produk dirasakan oleh pengguna. UX memiliki ranah yang lebih luas daripada UI karena mencakup seluruh proses dan riset pasar hingga implementasi antarmuka untuk memastikan kepuasan pengguna. Dan UI dan UX bukan hanya soal keindahan visual, tapi bagaimana produk tersebut bekerja. Produk yang sukses adalah produk yang mampu memberikan pengalaman yang natural, efisien, dan inklusif bagi penggunanya. Kita lanjut ke AI ya, di sini Artificial Intelligence. Aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap secerdas manusia. AI melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga atau kecerdasan manusia.
Tujuannya untuk otomasi tugas, analisis data besar, solusi masalah kompleks. Lanjut di media pembelajaran menggunakan AI. Ini adalah beberapa aplikasi yang digunakan untuk media pembelajaran berbasis AI. Yang pertama ada ChatGPT, itu bisa untuk mahasiswa bertanya tentang algoritma, matematika, atau pemrograman. Lalu AI memberikan penjelasan beserta contoh soal. Gemini bisa ke dosen meminta mahasiswa untuk merangkum jurnal menjadi poin-poin penting untuk diskusi di kelas. Duolingo di sini memberikan simulasi percakapan bahasa Inggris yang mengoreksi tata bahasa secara langsung. Lalu ada Quizzes. Guru cukup memasukkan materi, lalu AI membuat soal pilihan ganda maupun esai secara otomatis. Lanjut, kenapa AI digunakan? Efisiensi yang pertama, untuk otomatisasikan tugas rutin dan kompleks secara cepat, personalisasi untuk memberikan rekomendasi yang spesifik berdasarkan data perilaku pengguna. Lalu di sini ada contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri. Yang kedua ada rekomendasi konten, algoritma YouTube atau Netflix, dan kendaraan pintar, fitur otonom pada mobil Tesla. Itu kesimpulan dari AI ini ada mesin yang cerdas. AI adalah penyediaan kemampuan pada mesin seperti komputer untuk menampilkan perilaku dan melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, mengenali objek, dan membuat keputusan. Yang kedua ada otak dari teknologi imersif. AI bukan sebagai otak di balik sistem modern seperti augmented reality dan virtual reality. Melalui integrasi AI terciptalah smart interaction, di mana lingkungan virtual dapat beradaptasi secara otomatis berdasarkan emosi pengguna atau memberikan respon melalui karakter non-pemain atau NPC. Yang ketiga ada transformasi dunia pendidikan. AI menciptakan sistem pelajaran adaptif yang mempersonalisasi materi sesuai kemampuan mahasiswa, membantu analisis performa melalui big data. Kita masuk ke virtual reality atau VR. Di sini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Berikut berupa dunia nyata, baik berupa dunia nyata yang disalin atau dunia fiktif imajinatif. Sejarah awalnya ada di tahun 1838 sampai 1960-an. Di 1838 itu ada Charlotte Wheatstone menemukan bahwa otak menggabungkan dua gambar 2D menjadi objek 3D. Terus sejarah VR di era modern itu di tahun 2010 hingga sekarang. Di 2012 ada Oculus Rift memulai revolusi VR modern. Terus 2014 ada Google Cardboard membuat VR terjangkau melalui smartphone. Terus ada di 2024 ini ada Apple Vision Pro memperkenalkan era mixed reality yang menggabungkan AR dan VR. Oke, kita lanjut ya. Ini ada media pembelajaran menggunakan VR. Terdapat berbagai aplikasi yang secara spesifik disebutkan dalam sumber sebagai media pembelajaran berbasis VR, antara lain ada InMind VR2, biasanya digunakan untuk eksplorasi medis atau biologi seperti anatomi otak. Terus ada Discovery VR untuk konten edukasi bertema alam dan sejarah. Terus ada YouTube 360 untuk mengakses video edukasi dengan navigasi lihat 360 derajat. Terus ada Assembler, platform untuk membuat dan menampilkan konten 3D dan AR atau VR. Terus kenapa VR digunakan? Itu yang pertama, menciptakan lingkungan simulasi yang aman dan terkontrol. VR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan hasil
simulasi komputer, baik berupa salinan dunia nyata maupun dunia imajinatif. Terus ada di meningkatkan imersif dan keterlibatan. VR digunakan mampu untuk membuat pengguna merasa benar-benar terlibat dengan objek atau lingkungan virtual, bukan hanya sekedar menonton. Tingkat imersi yang tinggi ini membuat pengalaman menjadi lebih nyata dan bermakna. Efisiensi dan komunikasi, efisiensi komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama ada teknologi ini memfasilitasi pertemuan virtual meeting dan kolaborasi di dalam ruang 3D yang memungkinkan interaksi sosial yang lebih alami dibandingkan metode telekonferensi tradisional. Secara keseluruhan, VR digunakan karena mampu menghadirkan pengalaman yang interaktif, personal, dan memiliki dampak yang tinggi, yang sulit untuk tidak mungkin dicapai melalui media pasif tradisional. Terus ada gangguan yang disebabkan oleh VR. Nah, ini ada beberapa gangguannya. Yang pertama ada motion sickness. Itu kondisi yang dialami pengguna di mana terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dilihat mata di dunia virtual dengan apa yang dirasakan oleh tubuh, yang dapat memicu rasa mual. Terus yang kedua ada kelelahan mata. Pengguna perangkat dalam waktu lama dapat menyebabkan mata terasa sangat lelah karena terus-menerus fokus pada layar yang jaraknya sangat dekat dengan mata. Terus ketiga ada gangguan akibat masalah teknis. Gangguan kesehatan ini diperburuk oleh masalah teknis seperti latensi, keterlambatan respon sistem, dan ketidakakuratan pelacakan atau tracking. Nah, kesimpulannya di sini adalah di definisinya VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan digital 3D, hasil simulasi komputer yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan dunia tersebut seolah-olah nyata. Lingkungan ini bisa berupa tiruan, dunia sungguhan seperti simulasi pilot, atau dunia fiktif imajinatif seperti dalam game. Terus evolusi teknologi VR telah berkembang dari prinsip dasar stereoskop pada tahun 1838 oleh Charles Wheatstone hingga modern yang dipicu oleh Oculus Rift pada 2012. Saat ini tren beralih ke perangkat mandiri standalone seperti MetaQuest yang berfokus pada metaverse dan perangkat mixed reality seperti Apple Vision Pro yang menggabungkan AR dan VR. Terus di penerapan luas dan edukasi. VR digunakan mampu untuk menyediakan lingkungan simulasi yang aman untuk pelatihan berisiko tinggi, militer atau pilot, dan membantu visualisasi konsep abstrak dalam pendidikan melalui aplikasi seperti InMind VR2 dan wisata virtual 360 derajat. Terus ada augmented reality di sini. Itu ada teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer, baik berupa dunia nyata yang disalin atau dunia fiktif yang imajinatif. Terus sama seperti tadi, eh, seperti VR yang sejarahnya tahun 1838 Charles Weston menemukan bahwa otak menggabungkan dua gambar 2D menjadi objek 3D. Terus di era modern dari 2010 hingga sekarang, dari Oculus Rift hingga Apple Vision Pro. Kita lanjut di penerapan AR dalam kehidupan sehari-hari. Bidang ini adalah hiburan dan gaming. Bidang ini adalah salah satu yang paling populer dalam memasyarakatkan AR. Game berbasis lokasi, contohnya paling fenomenal adalah Pokemon Go, di mana karakter virtual muncul di lokasi dunia nyata melalui layar smartphone menggunakan data GPS.
Terus ada informasi dan bantuan pencarian, membantu pengguna mengenali objek dan mendapatkan informasi secara instan. Contohnya Google Lens. Ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengenali benda, menerjemahkan teks, dan mencari informasi hanya dengan mengarahkan kamera ke objek tersebut. Terus kesimpulannya di sini ada interaksi merupakan fondasi utama keberhasilan AR karena ia mengubah visual pasif menjadi pengalaman yang nyata, personal, dan bermakna. Melalui interaksi yang alami, natural user interface, seperti sentuhan, gestur, suara, dan pandangan, hingga gerakan tubuh menggunakan dapat berinteraksi langsung dengan konten virtual secara seolah-olah benda tersebut benar-benar ada di lingkungan mereka. Terus yang kedua ada dampak luas bagi berbagai sektor. AR bukan sekedar hiburan tetapi alat vital di sektor profesional. Di dunia pendidikan, AR mendukung visualisasi konsep abstrak. Di bidang kesehatan, ia membantu panduan bedah. Di industri, ia memberikan panduan teknis langsung pada mesin yang nyata. Lanjut di tren IMK dalam dunia pendidikan. Di sini interaksi manusia dan komputer itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer agar lebih mudah, efektif, nyaman, dan efisien digunakan. Mengapa teknologi ini penting dalam pendidikan? Yang pertama ada meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua mempermudah akses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ketiga membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Tujuannya meningkatkan pengalaman belajar dan meningkatkan efektivitas komunikasi guru dan siswa. Lanjut di tren IMK dalam pendidikan. Di sini ada AI. Ini adalah tutor virtual dengan chatbot pembelajaran, terus bisa penilaian otomatis, terus ada personalisasi materi sesuai kemampuan siswa. Yang kedua ada AR dan VR, simulasi laboratorium virtual, visualisasi organ tubuh, tata surya, bangunan, dan sejarah. Terus bisa juga big data dan learning analytic, analisis performa siswa, personalisasi pembelajaran, dan prediksi risiko dropout. Lalu ada Internet of Things, yang pertama ada Smart Classroom, terus presensi otomatis, dan sensor suhu, pencahayaan, dan perangkat kelas pintar. Lanjut di Big Data dan Learning Analytics dalam pendidikan. Apa sih Big Data itu? Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah yang besar yang dihasilkan dari aktivitas pembelajaran digital seperti nilai siswa, kehadiran, hasil kuis, aktivitas di LMS, hingga pola belajar siswa. Terus manfaat Big Data dalam pendidikan adalah analisis siswa mengetahui perkembangan akademik setiap siswa secara berkala, personalisasi pembelajaran sistem, dapat merekomendasikan materi sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa. Terus ada evaluasi kurikulum data digunakan untuk mengetahui materi yang sulit dipahami sehingga kurikulum dapat diperbaiki. Terus ada implementasi IMK di dunia pendidikan. Terus ini ada adaptive learning, sistem menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan masing-masing siswa, terus umpan balik atau real time. Guru dapat langsung mengetahui hasil latihan dan memberikan evaluasi secara cepat. Terus ada e-learning dan MOOC, platform pembelajaran daring seperti Coursera dan Ruang Guru. Terus ada flip classroom, siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, sedangkan waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan praktik.
Terus studi kasus implementasi teknologi IMK dalam pendidikan di sini. Yang pertama ada Coursera menyediakan ribuan kursus dari universitas dunia, mendukung pelajaran fleksibel melalui sistem MOOC. Terus ada Ruang Guru menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi materi belajar, terus menyediakan video pembelajaran, latihan soal dan tryout. Terus ketiga ada Google Classroom di sini membantu untuk mendistribusi materi dan pengumpulan tugas secara online, memudahkan komunikasi antar guru dan siswa. Lanjut di Smart Classroom dan IoT lagi. Apa sih Smart Classroom? Itu adalah ruang kelas yang memanfaatkan teknologi digital dan perangkat IoT untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Penerapan IoT dalam pendidikan itu ada presensi otomatis menggunakan face recognition atau RFID, terus pengaturan lampu dan AC secara otomatis sesuai jumlah siswa. Terus keunggulannya apa? Keunggulannya ada meningkatkan kenyamanan belajar, menghemat penggunaan energi, dan memudahkan guru untuk mengelola kelas. Lanjut di tantangan teknologi pendidikan. Yang pertama ada infrastruktur, itu internet belum merata, perangkat masih terbatas. Terus ada literasi digital, guru dan siswa perlu meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Terus keamanan data, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting. Terus ada blockchain dalam pendidikan, verifikasi ijazah digital, penyimpanan sertifikat yang aman dan transparansi data akademik. Sorry. Terus dampaknya apa sih? Kalau bagi guru berubah menjadi fasilitator pembelajaran, terbantu oleh otomatisasi administrasi. Bagi siswa itu belajar lebih aktif, materi lebih mudah dipahami, akses informasi lebih luas, dan belajar sesuai kecepatan masing-masing. Terus tren masa depannya itu ada di AI, ada AR, ada VR, ada IoT, ada Big Data, ada Smart Classroom. Teknologi IMK telah mengubah cara belajar menjadi lebih interaktif, lebih fleksibel, lebih personal, dan lebih efektif. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.